Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di channel Belajar TOEFL bareng saya, Rudi Suherman. Di video kali ini, kita akan membahas skill ketiga atau jurus ketiga dalam menjawab soal TOEFL, ya, terusus TOEFL listening di bagian A atau short dialogue. Di video kali ini, sebagaimana rekan-rekan lihat, skill ketiga yang akan kita bahas yaitu suggestion, ya. Di video sebelumnya, saya sudah membahas dua skill yang berbeda. Skill pertama yaitu restatement, skill kedua atau jurus kedua yaitu negative expression. Bagi rekan-rekan yang belum menonton, silakan saya sarankan tonton terlebih dahulu dan kerjakan juga soal latihannya, ya. Karena skill listening ini bersifat integral, ya. Satu dan yang lain itu saling menyambung, ya. Saling menyambung dan tidak bersifat modular. Artinya rekan-rekan jika ingin memahami skill ketiga secara komprehensif, teman-teman harus pula memahami skill pertama dan skill kedua. Baik, suggestion. Apa itu suggestion? Secara sederhana, suggestion itu kalau kita terjemahkan artinya saran, ya. Artinya nanti dalam short dialogue itu, si pembicara pertama akan menyampaikan atau mengutarakan sebuah masalah, menyampaikan sesuatu hal, dan si pembicara kedua akan memberikan komentar atau memberikan saran. Kemudian setelah itu baru ada pertanyaan. So, as simple as that, ya. Baik. Dan perlu kita ketahui bahwa suggestions are common in the short dialogue in TOEFL test. So, we should be familiar with them. Jadi, soal suggestion itu bagian yang cukup sering ditemukan dalam short dialogues di TOEFL test, ya. Selain ada restatement, ada negative expression, satu masalah ataupun satu topik yang sering dibahas dalam short dialogue adalah suggestion. Percakapan tentang memberikan saran. Di dalam bahasa Inggris, sebagaimana kita bisa lihat, ada 3 pemarkah atau penanda suggestion yang sering kita temukan. Umumnya ada why, bla 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 not, ada why not, ada let's. Jadi ketika rekan-rekan mendengarkan ekspresi ataupun ujaran dari pembicara kedua berupa why don't you bla bla bla, misal, atau why not you, atau let's bla bla bla, itu kemungkinan besar soalnya berkaitan dengan suggestion. Jadi yang harus rekan-rekan ingat, rekan-rekan harus perhatikan baik-baik, jika ada 3 pemarkah atau ekspresi why not, kemudian let's, seperti tertera di layar, kemungkinan besar soalnya berkaitan dengan suggestion atau saran yang diberikan, ya. Baik, kita lihat contoh supaya lebih jelas. Nah, contohnya misal seperti ini. Oke, dalam rekaman rekan-rekan mendengar, I haven't talked with my parents in a while. Kemudian si perempuan memberikan saran, why don't you call them now? Why don't you call them now? Nah, why don't you call ini berupa saran, ya. Saran yang diberikan kepada pembicara sebelumnya, ya. Kemudian nanti ada narator yang memberikan pertanyaan, what does the woman suggest? Ya, what does the woman suggest? Dan ada 4 pilihan ganda yang telah disediakan di dalam textbook. Oke, yang pertama ada calling of his visit, yang kedua ada talking about his parents, yang ketiga ada calling his parents in a while, yang keempat ada phoning his family. Untuk jawaban permasalahan ini, saya sudah berikan penanda, ya, yaitu yang D, ya, phoning his family. Mengapa tidak calling, talking, or yang C, ya, sebagaimana kita ketahui bahwa ingat dalam menjawab soal TOEFL short dialogue, rekan-rekan harus menghindari kata yang similar sound, ya, ataupun kata yang terdengar sama, atau yang rekan-rekan dengar dalam audio dan tercetak dalam textbook itu kemungkinan jika sama itu kemungkinan bukan jawabannya. Call, calling, kemungkinan bukan jawabannya. Dan ini sudah saya bahas di skill sebelumnya. Bahkan di general strategy, ya. Dan ingat bahwa fokus kita di short dialogue itu adalah di pembicara kedua. Jadi key idea ataupun unsur yang bisa kita cari, unsur yang bisa kita ketahui sebagai penanda jawaban itu ada di pembicara kedua, ya. Dan saya sudah bahas di video-video sebelumnya. Jika rekan belum menonton, silakan tonton terlebih dahulu video sebelumnya tentang restatement, ya. Kemudian yang kedua tentang
some general strategies. Bagaimana cara menjawab soal TOEFL listening short dialogue, ya. Why don't you call them now? Why don't you call them now? Oke. Call itu sama dengan phoning, ya. Walaupun di sini ada calling of his visit, ini tidak ada kaitannya, ya. Talking about his parents, sedangkan di sini kan ingin si pembicara sudah lama tidak berbicara dengan orang tuanya, ya. Jadi jawaban A, B, dan C tidak sesuai, bukan jawaban yang diinginkan. Sedangkan jawaban yang diinginkan adalah yang D, phoning. Calling itu semakna dengan phoning, ya. Jadi phoning itu sinonim dari calling, ya, atau call. Baik, dan pembahasan ini tentang synonyms, ya, di antonyms sudah saya bahas di skill 1 dan skill 2 tentang restatement dan juga negative expression. Jadi ingat, saya sampaikan kembali berulang-ulang bahwa pembahasan TOEFL ini di bagian short dialogue itu bersifat integral, menyambung, ya, seperti anak tangga. Jadi rekan-rekan tidak bisa melewatkan pembahasan sebelumnya, langsung skip ke pembahasan ketiga, keempat, dan kelima, dan selanjutnya. Harus sistematis, harus rekan-rekan pahami, harus rekan-rekan kerjakan step by step, satu skill ke skill selanjutnya. Baik, ini contohnya, ya. Ada why don't you call. Oke, misal ada lagi contoh. Misal yang kedua, ya. The weather is so beautiful today. Kemudian the woman bilang, let's walk to school instead of driving. Let's walk to school instead of driving. What does the woman suggest? Lihat, ada penanda saran, ya. Let's walk to school instead of driving. Jadi kata si pria dia mengucapkan bahwa wah, cuacanya indah nih. Kemudian si perempuan memberikan saran, udahlah jalan kaki aja ke sekolah, ya, daripada naik mobil, gitu kan. Nah, ada 4 pilihan ganda. Yang pertama, taking the car to school. Kedua, taking a walk instead of going to school. Yang ketiga, going for a drive in the beautiful weather. Yang terakhir, going to school on foot. Perhatikan rekan-rekan. Oke, let's walk, ya. Dia meminta ataupun menyarankan jalan kaki aja. Yang pertama, taking the car to school, tentu bukan jawaban yang tepat, ya. Begitupun yang kedua, taking a walk instead of going to school. Jadi yang kedua malah nggak bener, ya, ngajak mabal, ya. Udah nggak usah sekolah aja, jalan-jalan aja, misalnya seperti itu. Begitupun yang ketiga, going for a drive in the beautiful weather. Ingat, sebagaimana saya ungkapkan, hindari memilih jawaban yang terdengar sama, sound familiar, ya. Bisa driving, kemungkinan jawabannya bukan drive, ya. Let's walk. Nah, let's walk itu semakna dengan on foot, going to class on foot. Let's walk to school itu semakna dengan going to class on foot. Ini masih berkaitan dengan pembahasan sebelumnya, yaitu tentang restatement, ya. Pengulangan pernyataan dengan makna yang sesama, tapi secara struktur kalimat itu berbeda. Itu restatement. Lebih lanjut, apa itu restatement? Silakan rekan-rekan bisa tonton di skill pertama tentang restatement. Oke, ini contoh soal yang kedua. I never have enough spending money. Kemudian si laki-laki bilang, why not get a part-time job? Oke, jadi si perempuan itu kesulitan, ya, tentang keuangan. Kemudian si laki-laki menyarankan, ya udah kerja sampingan aja. Nah, lihat. Kalau ada kata spending, kemungkinan bukan jawabannya. Doing a better job at work, kemungkinan bukan jawabannya. Nah, earning some money. Nah, earning some money ini semakna dengan part-time job. Getting a part-time job. Earning some money. Spending less, sama. Ingat, jika ada ungkapan ataupun kata-kata yang sounds familiar, saya ulangi kembali, itu bukan, kemungkinan besar itu bukan jawabannya. Nah, begitupun yang ketiga. Memang sih, yang harus rekan-rekan pahami bukan hanya tentang skill, rekan-rekan juga harus memahami tentang apa sih yang dibicarakan. Tapi kalau kita tidak ada waktu untuk memahami secara 100%, maka jalan terbaik yang bisa rekan-rekan ambil adalah mencari jawaban yang bukan terdengar sama di audio, ya. Cari jawaban yang restatement-nya atau negative expression-nya, ataupun berupa suggestion-nya. Nah, yang ketiga, we don't have any plans tonight, do we? Nah, semua woman bilang, no, why don't we invite some friends over to dinner? Now, what does the woman suggest? Ada 4 pilihan ganda yang disediakan. Jawabannya sudah jelas, ya. Yang A, having a dinner party.
Sama tekniknya seperti bagaimana cara menjawab nomor 1 dan nomor 2 ya. Baik, coba rekan-rekan perhatikan. Let's take a look closer. Perhatikan dengan baik. Kira-kira persamaan apa, benang merah apa yang bisa kita temukan dari contoh soal yang pertama, kedua, hingga ketiga. Coba. Ketemu nggak? Ya, betul ya. Persamaannya adalah rekan-rekan, jika rekan-rekan menemukan atau mendengar ungkapan suggestion dengan penanda let's, why not, why don't, ya, kemungkinan pilihan gandanya ataupun multiple choice-nya itu berupa verb ing, ya, atau gerund, atau nominalisasi. Rekan-rekan tidak perlu bingung apa itu gerund, apa itu nominalisasi, tapi kalau rekan-rekan ingin memahami, silakan boleh googling saja, atau boleh tanyakan pada saya langsung ya di kolom komentar. Nanti saya akan share pembahasan tentang gerund dan juga nominalisasi. Yang jelas adalah ketika di dalam pilihan ganda ada verb ing, taking, going, spending, doing, earning, having, planning, making, kemungkinan besar soal yang akan rekan-rekan dengarkan, yang akan rekan simak di audio itu kemungkinan pembahasannya tentang suggestion. Gitu ya. Jadi saya ulangi, jika rekan-rekan di dalam pilihan ganda yang tertera dalam booklet test, ya, berupa verb ing seperti ini, ya, taking, going, spending, dan lain sebagainya, kemungkinan besar pembahasan soalnya berupa suggestion. Nanti rekan-rekan bisa saja mendengar let's, why not, atau why don't. Oke, paham sampai sini? Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya, rekan-rekan. Ingat bahwa untuk memahami skill ketiga ini, rekan-rekan harus juga memahami skill pertama dan skill kedua, yaitu tentang restatement dan negative expression yang telah saya buat videonya khusus di video-video sebelumnya. Baik, itu rekan-rekan pembahasan tentang skill ketiga, about suggestion. Seperti biasa, di akhir saya sertakan 10 soal untuk rekan-rekan, ya. Ini 10 soalnya. Dan silakan rekan-rekan screen capture saja atau tulis ulang atau ketik ulang. Silakan dikerjakan untuk link audio dan juga kunci jawaban seperti biasa akan saya sertakan di kolom deskripsi. Jika ada pertanyaan, silakan leave in the comment ya section. Ataupun rekan-rekan bisa langsung japri ke saya di 0857 24 11 65 56. I think that's all for today. I'll see you in another episode of TOEFL lesson. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.